Kurang dari beberapa pekan lagi, Timnas Indonesia akan menjamu Cina di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun sekarang PSSI pusing karena dua pemain Timnas Indonesia cedera parah jelang lawan Cina dan Jepang. Hadapi Cina dan Jepang, Patrick Kluivert tetap akan panggil 27 pemain Timnas Indonesia. Berikut adalah berita selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Patrick Kluivert tampak pusing dengan cederanya dua pemain Timnas Indonesia. Yang mana Timnas Indonesia akan segera menjalani laga hidup mati untuk lolos ke Piala Dunia meskipun harus melewati ronde berikutnya. Laga krusial akan segera tersaji di Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana Timnas Indonesia harus bisa mengalahkan Cina untuk bisa menjaga asa ke Piala Dunia. Namun dua pemain inti Timnas Indonesia masih belum ada kabar jelas tentang pemulihannya. Kedua pemain itu adalah Kevin Dix dan Dean James. Kevin Dix mengalami cedera saat membela klubnya FC Copenhagen. Klub asal Denmark itu mengonfirmasi bahwa Kevin Dix absen sampai akhir Mei 2025. Hal yang sama juga dirasakan oleh Dean James. Klub asal Belanda Go Ahead Eagles memastikan bahwa Dean James mengalami cedera parah dan absen panjang. Kedua pemain itu diyakini tidak akan membela Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Sebelum menghadapi dua pertandingan itu, Timnas Indonesia berencana menggelar pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Erick Thohir tidak terlalu mengetahui cedera yang menimpa Kevin Dix dan Dean James. Saya tidak tahu. Tapi ya, namanya resiko cedera pasti terjadi di seluruh pemain, kata Erick Thohir. Erick Thohir selalu menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus mempunyai pemain pelapis berkualitas. Ini jaga-jaga untuk menggantikan pemain inti yang cedera seperti Kevin Dix dan Dean James. Untuk posisi Kevin Dix di bek sayap kanan masih ada Sandy Walsh. Sedangkan di posisi bek sayap kiri tempat Dean James bisa diisi oleh Calvin Verdonk. Saya dulu bilang kenapa Timnas Indonesia itu harus punya 22 atau bahkan 33 pemain berkualitas. Ya karena memang pemain berkualitasnya harus tebal sebab resiko cedera itu bisa terjadi, kata Erick Thohir. Belum lagi ada penumpukan turnamen, kata Erick. Ya pada Juli mendatang ada Piala AFF U23 2025 di Indonesia. Pemain Timnas Indonesia senior saat ini ada yang masih berusia 23 tahun. Erick Thohir berharap pemain Timnas Indonesia bisa sehat selalu. Di tim senior banyak pemain yang bermain di U23, ini tambah tipis lagi. Jadi kami harus siap dengan segala resiko. Memang dengan cederanya Kevin Dix ataupun Dean James perlu menjadi pertimbangan untuk pemain substitusi, tutup Erick Thohir. Sekedar informasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengakui kangen melihat pertandingan Timnas Indonesia versus Malaysia yang kerap menghadirkan rivalitas yang tinggi. Karena itulah, ia berencana mengajak Malaysia ikut dalam turnamen mini yang digelar pada FIFA Matchday September 2025. Erick Thohir sengaja mengundang Malaysia sekalian ingin mengadu tes nyali kedua tim. Jika memang Malaysia tak berani atau tak mau, maka PSSI takkan mempermasalahkannya. Meski hasil di bulan Juni belum diketahui, PSSI sudah menyiapkan berbagai skenario untuk mematangkan persiapan Timnas Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengadakan turnamen mini yang melibatkan dua negara. Hingga kini, Kuwait dan Lebanon telah memberikan respons positif terhadap undangan tersebut. Jadi kita kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Matchday. Dan saya tidak tahu hasilnya bulan Juni di kualifikasi Piala Dunia seperti apa. Kita kan harus optimis. Ya mendapatkan poin sebanyak-banyaknya.
Mendapat poin sebanyak-banyaknya juga itu kan bisa ranking 2, 3, dan 4, kata Erik kepada wartawan. Artinya jendela di Oktober, November kita harus juga siapkan. Kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya. Nah, September kosong. Artinya kita harus isi dengan uji coba. Kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon, Kuwait atau negara Timur Tengah, siapapun. Yang hari ini respon Lebanon dan Kuwait sambungnya. Erik menjelaskan uji coba melawan negara Timur Tengah sangat penting. Pasalnya timnas Indonesia kemungkinan besar akan dikepung oleh negara-negara Timur Tengah jika nantinya berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi. Kita sedang lihat siapa yang cocok. Nanti pelatih nasional akan lihat. Nah, untuk juga persiapan kalau dilihat dari hitung-hitungan kan lebih banyak negara-negara Timur Tengah. Jadi kita harus ada uji coba atau tanding dengan mereka negara Timur Tengah, tuturnya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berpotensi memanggil 27 skuad andalan timnas Indonesia untuk laga melawan Cina dan Jepang di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 Juni 2025. Hal ini merujuk kepada kepastian PSSI yang takkan menambah pemain naturalisasi untuk laga Juni 2025. Sekarang ini saat momen jeda internasional bulan Juni, timnas Indonesia tidak akan memiliki pemain keturunan terbaru, kata ex-co PSSI Arya Sinulinga. Jadi kita telah putuskan untuk tidak menambah pemain naturalisasi untuk bulan Juni ini. Jadi tidak akan ada pemain baru dalam proses menuju bulan Juni, pemain kita kan udah jago-jago dan hebat-hebat itu, lanjut Arya. Alhasil, Patrick Kluivert disinyalir masih mengandalkan 27 nama yang pernah dipanggil untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Pemain-pemain ini layak kembali dipilih karena tampil oke saat diberi kepercayaan tampil, baik bersama tim nasional maupun klub masing-masing. Disinyalir Asnawi Mangkuala masuk daftar panggil Patrick Kluivert mengingat timnas Indonesia sudah memulai pemusatan latihan di Bali pada Senin 26 Mei 2025 sebagai persiapan menantang Cina dan Jepang.